Hari ini materi kita adalah tentang pemodelan kebutuhan ya. Jadi bagaimana kemudian semua requirement statement atau spesifikasi kebutuhan software itu kemudian kita modelkan menggunakan model-model dengan pendekatan yang berorientasi objek. Nah, ini kemudian kita menggunakan yang disebut UML ya, Unified Modeling Language gitu ya. Tujuan dari perkuliahan kita adalah yang pertama adalah memahami konsep pendekatan berorientasi objek dalam pemodelan kebutuhan. Ya, satu saja. Agendanya adalah konsep pemodelan berorientasi objek, kemudian elemen-elemen pemodelan berorientasi objek, kemudian ada dokumentasi dan alat bantu yang bisa kita gunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut, gitu ya. Nah, pendekatan berorientasi objek ini mulai populer pada tahun 80-90 ya, yang diperkenalkan oleh profesor ini ya, ada Credipo, ada Rumbaugh, ada Jacobson, ada Code Jordan dan Wisbrock ini ya. Nah, ini pendekatan berorientasi objek ini digunakan dalam mengelisitasi kebutuhan customer gitu ya. Kemudian mengidentifikasi skenario, mengidentifikasi kelas. Jadi pendekatan object oriented ini tahapan-tahapannya atau diagram-diagramnya itu kemudian ada banyak gitu ya. Nah, termasuk di sini ada identifikasi kelas, identifikasi atribut dan metode, definisi struktur kelas, kemudian definisi model relasi antar kelas, kemudian definisi state atau state chart diagram. Ya. Ini pendekatan ini dikenalkan tahun 96 baru muncul istilah UML, Unified Modeling Language. Nah, ini oleh Credipo, James Rumbaugh, dan Ivar Jacobson. Pendekatan berorientasi objek ini memiliki banyak keuntungan. Ya. Yang pertama adalah sangat natural. Jadi kita mengidentifikasi dari sebuah sistem itu, kita identifikasi objek-objeknya. Nah, objek-objeknya ini kemudian dia melakukan apa, ciri-cirinya apa, dan seterusnya. Nah, ini sangat natural, sesuai dengan cara berpikir kita, ya. Dapat meningkatkan analisis dan pemahaman terhadap problem domain, gitu ya, dan interaksinya. Kemudian meningkatkan konsistensi hasil analisis dengan menggunakan pendekatan orientasi objek ini. Hasil analisis ini menjadi lebih meningkat karena objek-objek tersebut dapat kita abstraksikan atributnya, operasinya, gitu ya. Nah, kalau pendekatan, jadi sebetulnya kalau materi APS yang terdahulu itu ada satu lagi namanya pendekatan terstruktur. Jadi pendekatan terstruktur ini sebelum pendekatan object oriented. Nah, pendekatan terstruktur itu berorientasi pada proses-proses ya, dekomposisi proses-proses. Jadi sebuah sistem itu dilihat proses apa saja, kemudian datanya bagaimana, data flow. Jadi diagramnya ada data flow diagram, ada konteks diagram dan seterusnya. Nah, kalau di object oriented ini semuanya kemudian diidentifikasi menjadi objek-objek. Nah, objek ini memiliki atribut itu penciri begitu ya, dan juga perilaku atau behavior atau operasi. Jadi kalau objek mahasiswa dia memiliki penciri apa saja, punya NIM nama gitu ya, punya apalagi IP gitu ya. Nah, dia punya metode apa saja, bisa melakukan apa saja. Nah, itu kemudian menjadi satu abstraksi. Kemudian sistem akademik, oh berarti terdiri dari objek-objek apa saja, ada mahasiswa, dosen, gitu ya, ada kelas-kelas apa saja, mahasiswa, dosen, mata kuliah, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian di dalam object oriented juga ada konsep inheritance. Nah, inheritance ini adalah penurunan sifat kelas, begitu ya, yang dapat memberikan kemudahan
dalam generalisasi objek gitu ya. Jadi kalau dosen kemudian dia punya atribut NIP, nama gitu ya, pangkat gitu ya. Nah, kemudian ada turunan lagi, misalkan seorang kajur gitu ya. Nah, kajur ini dia juga seorang dosen, kemudian dia memiliki behavior yang berbeda, dia memiliki fitur yang berbeda, atribut yang berbeda gitu ya. Bisa memberikan suatu kebijakan tertentu, bisa membuat aturan, bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan dosen yang lain gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan inheritance. Kemudian di dalam object oriented kita dapat dengan mudah melakukan perubahan gitu ya, karena ya tadi kita sudah nyatakan abstraksinya, atribut dan operasinya, hubungannya. Nah, kalau ada perubahan tinggal modifikasi itu. Nah, kalau kemudian ada inheritance, nah, cukup kita rubah mahasiswa atau dosennya tadi punya atribut apa misalkan. Dia punya Google Scholar misalkan. Nah, kita cukup ubah dosennya, nanti kajurnya, bawah-bawahnya, spesialis-spesialisnya akan mengikuti gitu ya. Karena dia inheritance. Terjaganya konsistensi model antara analisis dan perancangan. Ini dengan menggunakan pendekatan object oriented ini, model dari analisis ya, ini konsisten begitu ya. Jadi ada dua fase, ada analisis dan ada perancangan. Nah, kalau kelas hasil analisis ya, itu dia sifatnya masih bersifat abstraksi, masih tidak terlalu spesifik begitu ya. Tidak perlu pembahasan teknologinya bagaimana, bahasanya bagaimana, limitasinya gitu ya. Tapi kalau sudah level teknis, perancangan teknis gitu ya. Jadi nanti kita akan merancang, kemudian pendekatan object oriented, kemudian di sana kita menggunakan teknologi web, kita menggunakan teknologi mobile, nah baru nanti kelas-kelas hasil analisis ini akan sedikit dimodifikasi begitu ya. Nah, tapi dasarnya tetap adalah hasil analisisnya. Kemudian juga terdapat konsep di usability, bahwa apa yang sudah kita gunakan di dalam object oriented ini dapat kita gunakan ulang gitu ya, reusable gitu ya. Mahasiswa kita punya atribut ini, metode ini, nah, kita bisa menggunakan mahasiswa tersebut untuk keperluan yang lain gitu ya. Misalkan kita punya turunannya apa, kita punya modifikasinya apa dan seterusnya ya, reusable. Lalu apa itu objek dan kelas ya? Nah, bahwa sebuah objek ini adalah sebuah konsep, sebuah abstraksi, sesuatu hal yang memiliki batas yang ini ya, yang jelas gitu ya, crisp gitu ya, and meaning for the problem at hand gitu ya. Nah, bisa berupa tangible ataupun intangible. Tangible itu bisa kita sentuh, intangible itu tidak bisa kita sentuh gitu ya. Nah, objek yang dimaksud di sini adalah siapa saja yang ada di sana gitu ya. Nah, ini contohnya Andi, Eko, Susi, ini adalah sebuah objek. Jadi dia mahasiswa, satunya dosen, satunya siapa gitu ya. Nah, ini sebuah objek. Nah, nanti objek-objek tersebut kemudian akan diidentifikasi gitu ya, karakteristiknya apa saja. Apakah dia memiliki pembeda antara satu dengan yang lain, dia memiliki perilaku apa gitu ya, dia memiliki atribut apa gitu ya. Nah, ini kemudian nanti kita ekstrak atau kita identifikasi menjadi sebuah kelas. Jadi ada dua pendekatan, apakah kita menggunakan pendekatan kelas kemudian menjadi objek, atau kita identifikasi objeknya dulu gitu ya. Jadi kalau kita pergi di suatu kantor, pergi ke suatu area tertentu yang kita tidak tahu di sana apa saja yang terlibat, nah kita bisa lihat ciri-cirinya. Oh, di sana ada yang pakai baju putih, pakai stetoskop gitu ya. Kemudian memeriksa orang, dia tidur di bed
di kasur tertentu gitu ya. Oh, kemudian ada satu lagi orang, nah, misalkan. Nah, kita tahu itu namanya siapa, misalkan dokter siapa, satunya ibu siapa, satunya ibu siapa, gitu ya. Nah, itu kita lihat atribut-atributnya ternyata, oh, ada kesamaan. Ciri-cirinya tadi, oh, ternyata dia dokter. Dokter memiliki ciri-ciri tadi, dia punya nama, punya apa, nomor apa itu misalkan, prakteknya itu gitu ya. Dia punya instalasi apa misalkan. Pasien juga begitu, dia dirawat di mana, bed berapa, sakit apa, kan gitu ya. Nah, itu pendekatan yang dari objek ke kelas gitu ya. Atau kita identifikasi langsung ya. Jadi ada kelas-kelas apa saja yang terlibat, kemudian atributnya apa saja, behaviornya apa saja. Nah, itu kemudian eh, kita cari objeknya. Jadi objek dan kelas itu sesuatu yang apa ya. Jadi kalau kelas itu semacam template-nya begitu ya. Nah, objek itu merupakan instance-nya gitu ya. Kalau di teori di sini, description of one or more object with a uniform set of attributes and services, including description of how to create a new object in the class. Menjadi sebuah deskripsi dari satu atau lebih objek yang memiliki sekumpulan atribut dan service yang seragam gitu ya, yang seragam itu yang sama gitu ya. Jadi kalau kalian objeknya siapa saja misalkan ini ada Gusti, Krishna, Andika, Dava, Alfian, Hamdan gitu ya. Nah ini kemudian ini memiliki atribut ya, punya nama, punya NIM gitu ya, punya apalagi alamat, email dan seterusnya ya. Nah, ini kemudian identifikasi, oh ada kelas mahasiswa gitu ya, dia bisa melakukan ambil mata kuliah, dia bisa melakukan apa, lihat SKS dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada saya gitu ya, pakai bajunya, wajahnya tua misalkan. Nah, nanti ini kalau di kelas ini cuma saya ya kebetulan, nanti kalau pas ada banyak gitu ya, kok banyak yang beda gitu ya, saya punya NIP gitu ya, atau nomor induk pegawai atau nomor induk KNIK gitu ya. Misalkan itu kemudian oh ada dua, ternyata ada dua kelas ya, satunya dosen, satunya mahasiswa gitu ya. Jelas ya Rek ya, jadi kelas itu cetakannya, jelas ya Rek ya. Kemudian objek itu adalah apa, instan. Bingung atau tidak Rek? Pak, belum bingung. Hah? Paham ya? Paham, Pak. Sisi tak tanya, misalkan gini ya, misalkan ini saya apa misalkan kamu lihat di GoFood ya, pernah order GoFood kan ya, misalkan apa, nasi padang. Nah, ini apa ini, O atau C? Nah, nasi padang ini O atau C? Apa nasi padang O atau C? Silakan direspon ya di O. O. Oke. Sekarang gini, minuman O atau C? Nah, nasi padang
Ya, ya. Oke. Oke, tak cari lagi ya. Oke ya. Nah, ini contohnya agak-agak anu ya, mikir sedikit ya. Jadi, masih makanan atau kue? Makanan ya. Menurut kamu makanan atau kue itu? Makanan. Makanan itu kan sesuatu yang bisa dimakan ya, Rek ya. Ya ini nanti kita akan belajar itu ya, inheritance. Jadi ada pencirinya gitu ya. Nah, makanan itu dengan kue bedanya apa gitu ya. Kalau kue itu mungkin kecil-kecil atau besar ya kue itu, Rek? Kalau makanan kan yang berat-berat ya. Nasi goreng itu makanan apa kue? Makanan ya. Kalau tadi martabak tadi. Kamu makan martabak pakai nasi pernah nggak, Rek? Makanan juga ya bisa. Ya, pernah ya. Ya, sering Pak jadi curhat gitu ya. Kalau kue, wis kue. Kalau kue, contoh kue apa? Cookies, pancong, brownies ya. Kue itu manis, selalu manis. Satu lemper. Lemper itu kalau besar ya makanan gitu ya. Ya gitulah pokoknya ya. Kalau saya tadi bilang martabak itu kue ya. Jadi kan bisa dimakan sendiri gitu ya, bukan bukan sesuatu yang seperti makanan nasi padang, nasi goreng gitu ya. Nah, tapi kue dan makanan itu kan kelas ya. Nah, dia spesialisasi ya. Nanti ada ya nanti kelas desain kelas itu ada spesialisasi makanan, dia punya spesialisasi kue. Nah, kue spesialisasi lagi apa misalkan? Kue manis gitu ya. Spesialisasi kue asin misalkan gitu ya. Nah, instannya ya yang kamu sebutkan nih risol, bolu, martabak tahu, brownies dan kawan-kawan gitu ya. Jelas ya, Rek ya. Nah, ini contohnya gini gampang, tapi kalau buat software, nah itu susah gitu ya. Tapi tidak apa-apa, kita belajar dari yang gampang dulu gitu ya. Jadi kelas itu merupakan semacam apa ya, semacam label begitu ya, semacam klasifikasi jenis-jenis gitu ya. Nah, sementara objeknya itu, instansinya itu ya barangnya itu sendiri gitu ya. Nah, di sini ada Andi, Eko, Susi, ini kelasnya mahasiswa gitu ya. Nah, kelas ini ada yang bersifat abstrak dan ada bersifat konkret gitu ya. Kalau abstrak ini dia tidak bisa dilakukan inisialisasi, tidak ada objeknya gitu ya. Tapi kalau konkret kelas ini bisa kita instansiasi gitu ya. Abstrak ini kita buat satu kelas yang nanti baru bisa diinstan ketika dia sudah diturunkan gitu ya. Dia ada turunan gitu ya. Misalkan apa misalkan kayak tadi ya makhluk hidup gitu ya. Makhluk hidup itu kelas atau objek, Rek? Makhluk hidup itu kelas ya. Nah, dia abstrak atau konkret, Rek? Ciri-ciri makhluk hidup apa, Rek? Hidup, bergerak gitu ya, bernafas gitu ya. Nah, tapi kan tidak bisa kita buatkan objeknya gitu ya. Objek makhluk hidup.
Kan mesti ada kelas lagi kan ya. Apakah manusia, apakah hewan, apakah tumbuhan, apakah apa ya, mikroba, apakah apa gitu ya. Nangkep ya, Re, ya? Nah, jadi itu contoh abstrak kelas gitu, tapi tidak tahu kalau saya salah ya. Mudah-mudahan benar. Jadi, tapi kalau ngoding itu seperti itu ya. Jadi abstrak kelas itu tidak bisa diinstance gitu ya. Dia harus turunkan dulu, di inherit dulu, baru ada konkret kelas. Nah, berupa apa tadi? Berupa manusia, binatang dan seterusnya gitu ya. Nah, instannya ya manusia ya Andi, Eko, Susi gitu. Oke, mahasiswa. Nah, ini ya. Apa itu instansiasi? Instansiasi adalah menciptakan objek dari kelas itu. Ada name, ada nama, ada ini tanda ya. Tanda ini namanya bentar. Nah, ini namanya private. Kalian sudah tahu ya? Sudah tahu atau belum? Sebentar. Gimana ini hapusnya ya? Ini namanya private. Main-nya ini loh ya, private. Private itu hanya bisa diakses dirinya sendiri. Nah, kalau tandanya plus ini, nah kadang-kadang ada yang plus begini ya. Nah, biasanya atribut, ini namanya atribut ya. Nah, kemudian yang bawah ini namanya apa? Method atau operasi atau service. Operasi. Ini atribut. Susah sekali. Nah, ini bersifat plus biasanya ya, supaya bisa diakses yang lain. Method ini sebaiknya diberi visibilitas, namanya visibility ya. Nah, plus artinya public, bisa diakses yang lain. Nah, ini kita punya objek Andi, Eko, dan Susi. Nah, dia punya NIM berapa Andi? 001. Namanya Andi, dia bisa membuat skripsi, dia bisa ujian, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Bagaimana kita kemudian mengidentifikasi atau mengenali mana-mana kelasnya dan seterusnya, kita bisa melakukan dengan menginvestigasi domain masalah. Jadi domain masalah itu bagaimana kemudian kita memahami dan mengidentifikasi dan mengetahui istilah-istilah yang ada di sana, perilakunya bagaimana, hubungan dengan yang lain bagaimana, begitu ya. Nah, setelah kita tahu ceritanya itu, nah baru kita bisa mengidentifikasi kelas-kelasnya. Kita bisa membuat melalui user story atau melalui apa? Use case skenario gitu ya. Langkahnya observe first hand ya, jadi observasi langsung ke lapangan. Actively listen to problem domain expert gitu ya. Nah, ditanyakan di sana what, who, why, when, how gitu ya. Kita dengarkan gitu ya. Atau kita bisa menggunakan OO, Object Oriented Analysis, hasil dari Object Oriented Analysis sebelumnya untuk, jadi karena proses mengidentifikasi atau membuat kebutuhan, model kebutuhan itu kan bersifat iteratif ya. Jadi nggak hanya sekali jadi, kayak punyamu kemarin itu kan, oh kalimatnya begini, oh kurang begini, kurang begitu, kurang bagaimana gitu ya. Nah, diperbaiki terus gitu ya, sampai selesai, sampai kira-kira sudah paling pas lah gitu ya. Kita bisa menggunakan OA result sebelumnya atau menggunakan perbandingan atau benchmarking dengan sistem yang lain gitu ya. Dan ini ya, membaca untuk mendapatkan informasi yang lain gitu ya. Nah, apa yang kemudian kita bisa lihat? Nah, di sini ada noun gitu ya. Nah, di sini ada structure gitu ya. Di dalam objek itu, dalam kelas itu kita bisa mengidentifikasi strukturnya gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui relasi antar objek
Ya, kalau tadi kue ada cerita begitu ya, kue itu begini-begini, makanan itu begini-begini, contohnya ini itu gitu ya. Kue dan makanan itu bedanya, kalau makanan bisa untuk makan berat gitu ya, atau semua jenis makanan gitu ya, makanan pokok gitu ya, makanan kue gitu ya. Nah, jadi varian gitu ya. Nah, kita bisa melihat dari cerita itu, maka menjadi relasi gitu ya. Atau sistem yang lain berinteraksi dengan sistem yang di, di, ditawarkan gitu ya, atau bisa jadi things atau event yang diingat atau direkam gitu ya. Misalkan apa, kayak punya kemarin apa Netflix ya, Netflix ada yang perlu direkam apa misalkan film gitu ya, kemudian apalagi dia nonton apa gitu ya, berapa menit misalkan. Nah, itu bisa menjadi sebuah kelas atau objek. Atau role play, ya, identifikasi peran manusia dalam sistem. Nah, jadi kita bisa mengidentifikasi peran manusia ini, dia sebagai apa di sana, apakah sebagai admin, apakah sebagai viewer, atau sebagai apa gitu ya. Atau site gitu ya, lokasi gitu ya, menginformasi lokasi posisi yang harus diingat oleh sistem. Nah, ini juga bisa menjadi itu ya. Kemudian setelah kita tahu kelasnya gitu ya, kita bisa mengidentifikasi atributnya gitu ya. Jadi di sana tadi ada data apa, ada lokasi apa, ada event apa. Nah, itu kita identifikasi, kita breakdown lagi. Oh, namanya menonton film itu kira-kira yang disimpan apa saja? Oh, filmnya, jamnya, durasinya, gitu ya. Kemudian siapa yang menonton, nah, gitu ya. Nah, ini kita bisa mengidentifikasi. Siapa yang menonton masih bisa kita breakdown lagi, siapa itu bisa menjadi sebuah kelas. Karena kan siapa itu kan orang ya, orang itu dia punya atribut dan seterusnya. Nah, ini kemudian kita bisa lakukan identifikasi atribut. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada identifikasi atribut yang umum, ada adjektif and possessive, kemudian identifikasi atribut yang relevan dengan domain masalah, kemudian identifikasi atribut yang relevan dengan peran atau role, ya, kemudian melakukan restrukturisasi sehingga atomik. Jadi kalau kemudian atributnya panjang gitu ya, apa alamat gitu ya, alamat kan ada jalan, kemudian nomor, kemudian ada desa, ada kecamatan. Nah, bisa kita buat atomik, dipecah-pecah gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya mudah. Kemudian reposisi atribut yang sesuai dengan hierarki kelas. Nah, kadang-kadang kita salah begitu ya, memberikan atribut satu untuk kue tadi dengan atribut untuk makanan gitu ya. Kalau makanan dia kan kelas yang lebih simple ya, yang lebih sederhana gitu ya. Nah, kalau di kue mungkin lebih spesial, lebih spesifik gitu ya. Jadi ada warnanya, ada apa masukkan rasanya, kandungannya, misalkan ya, resepnya, misalkan ya. Nah, ini kita bisa apa ya, taruh atributnya itu disesuaikan gitu ya. Jadi kalau manusia kan isinya manusia itu apa atributnya? Nama, kayaknya masih anu ya, ya adalah manusia itu nama gitu ya. Tapi kalau sudah mahasiswa, nah, kan tidak semua manusia punya NIM ya. Nah, maka NIM hanya boleh ada di kelas mahasiswa, tidak boleh ada di kelas manusia. Seperti itu ya, jadi reposisi atribut. Kemudian kita juga melakukan spesifikasi atribut, ya. Nah, ini ada presisi, nilai default, batasan, dan seterusnya. Kemudian langkah berikutnya adalah mengidentifikasi perilaku, operasi, service gitu ya. Nah, langkahnya adalah identifikasi tanggung jawab dari sebuah kelas. Nah, ini kalau sampai sekarang ini banyak teori-teori ada namanya solid principle gitu ya. Tapi di teori ini nggak ada.
Nah, solid principle ini bahwa dia satu kelas ya harus bertanggung jawab hanya satu itu aja, nggak boleh kelasnya besar. Besar itu atributnya banyak, gitu ya. Terus metodenya banyak. Nah, itu nggak solid, itu akan merepotkan, gitu ya. Nah, kita bisa mengidentifikasi operasinya, tapi kalau terlalu banyak, maka kita perlu perhatikan ini solid principle ini. Bahwa satu kelas yang memiliki tanggung jawab yang spesifik, gitu ya. Nah, di sini identifikasi tanggung jawab umum sebuah kelas, identifikasi operasi yang spesifik untuk domain problem, identifikasi operasi yang relevan dengan peran atau tanggung jawab dalam sistem, spesifikasi operasi. Nah, setelah kita tahu ini, nah ini kita beri parameter ya. Jadi ini kan nanti jadi method ya. Nah, kalau di Java kita punya method ya, method atau function gitu ya. Tapi kalau pendekatan, Anda ingat-ingat ya, pendekatan terstruktur menyebutnya function, pendekatan OO itu menyebutnya apa? Method. Nah, method ini nanti ada parameternya. Nanti ya. Nah, oke. Nah, untuk membuat pemodelan kebutuhan atau menggunakan pendekatan berorientasi objek, kita harus mengetahui diagram-diagram apa saja yang bisa kita gunakan untuk membantu kita di dalam memodelkan, gitu ya. Nah, kita mengenal ada use case diagram, ada kelas diagram, ini bersifat statis ya. Nah, statis. Nah, ada collaboration atau sequence diagram, dan state chart ini bersifat apa? Dinamis. Nah, di statis dan dinamis ini kalau saya pahami ya, bahwa sebuah apa itu? Sebuah objek atau sebuah kondisi tertentu ini kalau dinamis ini bersifat dinamis. Dinamis itu katakan apa ya? Misalkan Anda pergi ke suatu tempat ya, kemarin kan kita sudah belajar sedikit tentang state chart ya, ke satu hotel gitu ya, ada hotel, Anda masuk, maka Anda waiting for room ya, ada nggak ruangan kosong gitu ya. Nah, sementara di situ mungkin ada orang lain berdiri, tapi kan state-nya dia itu nggak sama dengan sampean ya, nggak sama dengan Anda gitu ya. Nah, bisa jadi dia mau check out, jelas ya, jelas atau bingung? Jadi barangnya sama tapi kondisinya berbeda. Nah, itu kita sebut dinamis gitu ya. Nah, sequence ini kemudian disebut dinamis karena dia berisi interaksi antar objek gitu ya. Interaksi antar objek dan dia bersifat dinamis, message passing. Dia ke sini, ke sana, balik lagi ke sini. Nah, ini tergantung dari invocation-nya di sini ya. Ini sequence diagram. Nah, kalau use case dan class diagram ini bersifat statis, artinya ya sudah, begitu kita nyatakan itu tidak ada varian-varian di dalam kondisi yang ada di dalam suatu diagram tadi. Use case diagram ini menjelaskan perilaku sistem dari tampak luar. Jadi kalau Anda membuat sistem nanti kan Anda punya requirement ya. Nah, requirement ini nanti Anda bisa gambarkan menjadi sebuah use case diagram. Nah, ini perilaku sistem yang tampak dari luar, gitu ya. Ini tersedia elemen aktor dan use case ya. Aktor itu gambarnya nanti ada ya. Nah, use case itu gambarnya elips begini ya. Elips begini. Nah, fungsi-fungsi yang harus dipenuhi sistem sesuai dengan aktor. Nah, jadi ada hubungan antara aktor dengan use case, gitu ya. Ada hubungan. Identifikasi aktor, identifikasi use case per aktor. Nah, kayak begini ya. Nah, kita punya sistem ini vending machine. Di vending machine. Tahu vending machine ya, Rek ya? Masukkan koin, keluar pilih apa, gitu ya, keluar objek gitu ya. Ini aktornya customer, dia bisa melakukan apa? Dia bisa melakukan enter object, bisa melakukan select product, bisa melakukan get return of coin, gitu ya. Lalu bagaimana cerita dari masing-masing enter object ini? Nah, kemarin kan kita sudah punya spesifikasi kebutuhan.
Nah, spesifikasi kebutuhan itu nanti bisa menjadi modal di dalam kita membuat main flow ya. Main flow ini atau membuat use case skenario. Nah, dalam use case skenario ini ada objektif, aktor, kemudian precondition ya. Objektifnya apa, kemudian aktornya siapa, kondisi awalnya bagaimana. Nah, kemudian ini ada tahapannya ya, main flow-nya. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai objektifnya ini, gitu ya. Data objektifnya ini menggunakan main flow. Bahwa customer select button product, kemudian system display entry prompt of number to order, gitu ya. Nah, jadi ini semacam bentar ya. Maaf ya ada gangguan. Ya, jadi ini objektif dari select product gitu ya, select product dari use case select product ini. Nah, kemudian main flow ini adalah apa ya, tahapan-tahapan gitu ya, yang dilalui gitu ya, untuk mencapai kondisi di post condition atau di objektif ini ya. Tujuannya memberikan atau membuat customer ini bisa memilih produk untuk dikeluarkan, gitu ya. Flow-nya bagaimana? Flow-nya customer select button product, kemudian sistem display and the prompt number to order. Nah, ini ada alternatif. Nah, alternatif ini adalah kondisi di mana dia tidak bisa mencapai apa? Objektif. Nah, kondisi ini bisa bersifat mendukung, suportif atau bersifat kontra gitu ya. Nah, ada kalanya dia perlu ada use case yang lain gitu ya, use case include dan extend gitu ya. Nah, kita bisa nyatakan itu di dalam alternative flow. Jelas ya. Jadi include dan extend, kalau include sepertinya masuk di main ya, tapi kalau extend itu nanti masuk di alternatif. Jadi alternatif ini bisa berisi extension point, bisa berisi tadi ketika dia tidak bisa mencapai main flow-nya, gitu ya. Nah, the selected product is not available. Jadi ketika dia memilih itu, gitu ya, tapi produknya nggak ada, dia menampilkan apa, gitu ya. Kemudian yang kedua, jika yang dipilih ini ada tapi jumlahnya kurang gitu ya, dia milih 3, milih produk 1, jumlahnya 3, duitnya banyak gitu ya, yang dimasukkan banyak, tapi barangnya hanya ada 2, nah dia akan ambil apa gitu ya. Jadi alternatif itu kira-kira seperti itu. Post condition adalah kondisi setelah customer ini berhasil melakukan pemilihan produk tadi. Oke, ini use case skenario. Nah, di dalam penggambaran use case, kita juga bisa menggunakan hubungan antar use case ya, association gitu ya, ada include, ada extend gitu ya. Nah, include ini adalah sebuah use case yang menggunakan use case yang lain sebagai functional decomposition atau reuse ya. Jadi ketika sebuah use case ini ternyata dia bisa digunakan oleh use case yang lain. Nah, ini bisa kita keluarkan gitu ya, menjadi reuse. Ya, contohnya apa? Contohnya misalkan cek saldo. Tahu ya? Cek saldo. Setiap kamu lakukan transaksi, kira-kira melakukan cek saldo apa enggak? Iya Pak, cek saldo. Nah, ini bisa kita dikompos ya, satunya itu misalkan tarik gitu ya, tarik uang. Maksud saya tarik lah ini. Ini ada cek saldo. Apalagi di sini. Transfer. Tarik.
transfer sama tarik sama ya. TR. Nah, transfer, apalagi top up, itu T semua ya. Top up. Nah, semua ini kan dia harus lakukan apa? Cek saldo gitu ya. Atau ada kalanya sebuah use case atau function ini too kompleks gitu ya. Jadi too kompleks itu bagaimana? Kalau kita gambarkan ini, main flow-nya ini ada misalkan 40 gitu ya. Tapi nggak ada ya aturan apa itu. Berapa sih yang too kompleks itu enggak? Saya belum tahu teorinya ya, tapi ya saya mengarang saja gitu ya. Kalau dia itu sudah di atas 10, 20 gitu, maka bisa kita sebaiknya kita lakukan apa? Keluarkan gitu ya, karena dia terlalu kompleks. Jelas ya. Jadi kalau di sini langkahnya main flow-nya ini sampai 20 gitu ya, 10, 20, 30. Nah, ini kita keluarkan gitu ya. Nah, ini include ini bersifat mandatory ya. Mandatory itu bagaimana? Ini yang sering salah ya. Jadi nanti saya kasih contoh ya. Jadi include dan extend, nanti saya kasih contoh. Bahwa ini bersifat wajib atau mandatory, ini bersifat opsional atau tidak wajib. Tapi dia bersifat apa ya? Namanya extend kan memperluas ya. Dia bisa memperluas fitur gitu ya. Use case extend another use case. A functional in the reliable person needs to be extended. Extended use case plus optional. Ya, optional use case gitu ya. Nah, ini contohnya. Kita punya use case ya. Ada base use case, ada supplier use case. Nah, supplier use case ini adalah use case yang apa? Yang selain base use case. Jadi ketika ada hubungan include, ada hubungan extend gitu ya, maka help dan view map ini adalah supplier apa? Use case. Sementara base use case-nya adalah open incident, allocate resource, dan report emergency. Nah, ini ceritanya bagaimana? Jadi ini ceritanya ketika ada suatu kecelakaan gitu ya. Nah, dia akan membuat laporan kan? Membuat laporan atau membuat fitur namanya open incident gitu ya. Nah, di mana di dalamnya melakukan fungsionalitas juga namanya view map gitu ya. Jadi dia ngetik, oh di jalan apa ada kecelakaan gitu ya. Nah, dia bisa melihat map gitu ya, karena kan kalau jalan kan nggak apal ya orang ya. Nah, dikasih keyword aja di sebelah mana gitu ya. Nah, ini bersifat include, artinya setiap ya perhatikan ya, setiap open incident dia akan juga mengeksekusi apa view map. Jelas ya? Jelas atau bingung? Jadi include itu artinya ketika kita lakukan ini, dia akan sekaligus juga melakukan itu, gitu ya. Melakukan ono, melakukan itu. Jelas ya? Jadi ketika open incident dia buka view map. Ketika melakukan allocate resource juga buka view map. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, kalau extend ini kan bersifat opsional gitu ya. Nah, opsional ini kemudian ketika dia melakukan report emergency, jadi misalkan ada seseorang mau melaporkan, oh ada kecelakaan di sana gitu ya. Nah, kalau dia belum pernah sama sekali kan dia bisa meminta help ya, meminta bantuan ya. Caranya gimana sih ngelaporinnya gitu ya. Apa saja yang saya laporkan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dia sudah pernah kan dia tidak perlu tanya help ya. Dia kan langsung ngisi formnya tek gitu ya. Nah, ini makanya kita sebut extend. Jelas ya? Jelas atau bingung? Jelas, Pak. Kemudian aktor, nah tadi kan ada aktor ya. Nah, ini ada kalanya aktor ini juga bisa ada spesialisasi dan generalisasi gitu ya. Nah, bahwa generalization actor ini kita bisa melakukan generalisasi itu membuat general ya. Jadi
saya, kamu, mahasiswa, dosen, generalnya Pak Rek. Generalnya. Tapi bukan yang paling general ya. Paling general nanti malu hidup gitu ya, hamba Allah. Misalkan gitu ya. Ya, generalnya manusia gitu ya. Nah, bahwa ketika ada super aktor ini ya, maka semua yang spesialisasinya itu akan mewarisi atribut, mewarisi use case yang sama. Nah, ini ya, katakan customer dengan club customer. Ini tandanya ini ya, kamu ingat ya, ini namanya generalisasi. Generalisasi. Ya, jadi club customer, customer adalah generalisasi dari club customer, gitu ya. Jadi ini spesial, tapi istilahnya generalisasi ya. Tapi ini spesial. Spesial itu berarti kan dia punya spesialisasi, gitu ya. Nah, customer ini ya kayak punyamu yang member itu loh ya, member biasa, gitu ya. Dia bisa apa? Misalnya, dia bisa bayar, gitu ya. Nah, tapi kalau club customer, nah, club customer ini berarti kan dia punya keunikan gitu ya. Dia bisa apa saja? Dia juga bisa melakukan pay, dia juga bisa melakukan apa? Choose it. Jelas atau bingung, Rek? Jadi kalau ada diagram seperti ini, artinya apa? Artinya club customer ini semua yang dilakukan customer ini dia bisa gitu ya, tapi dia sebagai customer gitu ya. Jelas ya? Jadi begitu club customer, maka menu yang ada di sini sama sini akan tampil, gitu ya. Tapi kalau customer dia hanya tampil ini saja. Jelas ya? Ini ya, superactor should interact with use case when all of its actor interact the same way. Subactor should interact. Jadi yang bawah itu sub, yang atas apa? Super aktor. Ini sub pakai B, sub gitu ya. Ini sub pakai P. Belajar ya. Oke. Ini tentang use case diagram. Berikutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram ini struktur statis dari sistem, terdiri dari node dan relasi, gitu ya. Node ini ya kelasnya, kemudian relasinya ada beberapa. Bahwa relasi antar kelas itu kita sebut association, gitu ya. Tapi dia memiliki varian yang banyak. Ada generalization, ada aggregation, ada composition, gitu ya. Generalization sama dengan tadi, bahwa sebuah kelas dapat bersifat generalisasi, gitu ya, atau spesialisasi, ya, karena dia mewarisi inherit, gitu ya, atau is a, gitu ya. Nah, association ini ya tadi ada hubungan, gitu ya. For real world object, untuk contoh dunia nyata, ada contoh ini, ya, kelas A dan B akan terasosiasi, akan berhubungan, manakala objek dari kelas A memberikan pesan kepada objek kelas B. Contohnya gimana ini? Misalkan siapa tadi? Eko ngapain ya? Menghubungi saya, misalkan menghubungi dosen gitu ya, atau mengambil mata kuliah gitu ya, atau menjadi PA saya. Nah, ini dia antara saya dan dosen dan mahasiswa berarti ada asosiasi. Atau di dalamnya create an instance of class B, ya. Jadi kelas A ini membernya gitu ya. Nah, ini nanti jadi agregasi atau komposisi ya. Instance of class B. Jadi kelas mata kuliah, kelas kuliah kita ini ya, kuliah ini kan sedang kuliah ya. Kita ini kan sedang kuliah ya. Nah, ini nanti akan ada instan siapa saja, instan dosen, instan mahasiswa, gitu ya. Maka kelas kuliah memiliki hubungan dengan kelas dosen dan kelas mahasiswa, karena dia ada instan. Bagaimana kalau saya nggak ada? Kalau nggak saya kasih tugas
nggak saya kasih link. Ada nggak kuliahnya? Oh, saya belum. Sorry, Dek. Maaf ya. Oke, saya anu dulu ya. Nanti lupa ini. Kita APS ya. Silakan presensi ya. Mohon maaf ya. Kasihkan, jelaskan jadi lupa. Bentar ya. Sekarang tahun berapa ini? 6 ya? 5 atau 6 ya? Pemodelan. Pemodelan. Oh. Oke, silakan presensi ya. Jadi kayak ini tadi ya, saya belum isikan presensi, maka berarti kan nggak dianggap kuliah ya. Nah, yang dianggap kuliah itu manakala di presensi ini saya sudah mengisi tadi, kemudian kalian isi di sini gitu ya. Nah, hadir tidak gitu ya. Nah, jelas ya, itu namanya asosiasi. Atau objek kelas A memiliki atribut yang bertipe B gitu ya. Jadi oh ini yang saya tadi yang jelaskan tadi ya. Di atribut dari tipe B. Kalau ini di dalam metodenya, sorry saya salah ya. Di dalam metodenya gitu ya. Dalam implementasinya ada instant, ada new gitu ya. Nah, kalau di sini ada tipenya atau collection gitu ya. Objek kelas A receive message with argument. Nah, ada parameter parameternya instant dari B. Nah, ini kemudian does an object of class need to know about some object of class B. Gitu ya. Nah, ini ada aggregation dan composition. Aggregation ini adalah part whole. Part whole itu ya sebagian gitu ya. Jadi paling tinggi, ini paling tinggi ya. Ini paling tinggi. Ini agak tinggi gitu ya. Agak tinggi. Kita kasih contreng 3 ya. Ini contreng 2. Nah, paling enggak tinggi itu komposisi apa? Association tadi. Di sini katakan association. Nah, jadi paling rendah itu association, paling tinggi aggregation, agak tinggi aggregation, paling tinggi composition. Jadi komposisi, kalau agregasi ini merupakan sebagian dari hubungan tadi ya. Lihatnya bagaimana? Ada kontainer, jadi ini contohnya, nah kayak gini ya. Jadi kalau gambarnya ini bukan, sorry. Ini aja ya. Ini lubang ya. Nah, lubang ini artinya adalah agregasi. Agregasi itu part whole. Ya. Jadi di dalam motorcycle ada part namanya handlebar, gitu ya. Part ada bagian gitu ya. Nah, bagian namanya handlebar. Nah, tapi ketika dia di drop gitu ya, motorcycle-nya, handlebarnya ini masih ada. Atau agak susah ya contohnya. Ini aja lah. Pokoknya begini ya. Ini namanya composition. Nah, building dan room ya. Jadi satu building terdiri dari minimal satu room hingga banyak room. Ya kan? Ada nggak building yang nggak ada roomnya? Yuk. Bangunan yang nggak ada roomnya ada nggak? Aula, itu kan pasti ada roomnya ya, satu. Gitu, besar gitu ya. Nah, begitu kita drop buildingnya, gitu ya. Apa yang terjadi? Roomnya masih ada atau tidak? Halo?
Zoom-nya masih ada atau tidak? Tidak ada, Pak. Hancur juga kan ya? Nah, begitu itu kita sebut komposisi gitu ya. Jadi yang paling tinggi itu komposisi. Yang sebagian itu kita bisa nyatakan dengan agregasi. Tapi kalau hanya menginfo, hanya apalagi menggunakan itu bisa kita nyatakan dengan ini asosiasi biasa ya. Nah, kalau vehicle dan owner ini, nah ini maksudnya bagaimana? Ini ada 1, ada 0 gitu ya. Nah, bisa jadi apa? Ada kendaraan yang tidak memiliki owner gitu ya. Nah, jadi kurang kuat. Jelas ya. Jadi yang paling kuat apa, Rek? Composition ya. Is more specific, has a strong life cycle dependency gitu ya. If container destroy, every instant that it contain is destroyed as well. Ya. Nah, if the container is destroyed, its content are not. Ini aggregation gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian kita juga bisa mengidentifikasi kelas-kelas ini berdasarkan fungsionalitasnya, gitu ya, nah, melalui sebuah stereotype, gitu ya. Nah, bahwa sebuah kelas ini kita sebut boundary class, manakala dia merupakan kelas yang berfungsi sebagai komunikasi antara komputer dengan aktor, gitu ya. Tetapi dia tidak merepresentasikan objek di dalam implementasinya, begitu ya. Jadi ini bingung kan ya. Nah ini, ya, misalkan begini ya. Jadi ada aktor, gitu ya. Nah, aktor ini ketika dia berhadapan dengan sebuah layar, dia berhadapan dengan sebuah inputan, gitu ya. Sebetulnya dia tidak berhadapan dengan entity, gitu ya. Tapi dia berhadapan dengan apa? Boundary, gitu ya. Nah, jadi ada form apa, gitu ya. Nah, isinya apa saja. Nah, ini kita sebut class boundary. Jelas ya, Re, ya. Jadi kalau kalian buka web page, misalkan suruh ngisi data siam, gitu ya. Kayak ini tadi. Ya. Nah, ini saya punya kelas boundary namanya materi perkuliahan, view materi perkuliahan. Dia memiliki atribut apa saja, atributnya macam-macam. Tapi ini tidak langsung ke database ya. Nah, dia harus melalui sebuah apa? Controller gitu ya. Nah, control class. Represent coordination, sequencing, transaction, and control of other object. Nah, glue between boundary and entity. Nah, nanti kalau kita membuat kelas analisis, biasanya kita membuat entity class, gitu ya. Jadi kemarin dari requirement itu kita modelkan menjadi use case. Nah, setelah use case ke skenario, baru kemudian kita identifikasi kelasnya, entity kelasnya, kemudian kontrol kelas ini nanti dari logiknya gitu ya, coordination, sequencing itu, kemudian boundary-nya, tampilan depannya gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang data real. Jadi ini jika isinya tanggal, jam, nah ini pengajar gitu ya. Kemudian di sini ada siapa saja yang hadir gitu ya. Nah, itu dia masih di tampilan ini gitu ya. Nah, begitu disimpan, dia diteruskan ke sini, kemudian dibawa ke sini sama si controller, disimpan ke dalam entity apa presensi dalam database presensi. Kalau kalian sudah belajar basis data, nah nanti kalian sebetulnya bahas di sini kalau database itu ya. Nah, kalau di RPL, nah kita pecah-pecah supaya apa? Supaya minimum apa. Jadi kalau desain kelas ini nanti ada low apa? Low coupling gitu ya, coupling. Dan high cohesion. Nah, nanti ada kok ya, ada teorinya nanti. Nah, kalau kita tidak menggunakan model seperti ini, ya,
cohesion tulisannya, aduh susah kali ini. Nah, nanti akan jadi high coupling gitu ya. Jadi kalau ada perubahan bisnis, perubahan database, nah yang dirubah boundary-nya misalkan. Kalau nggak pakai stereotype, nah itu kan berarti kan aktor ini kan langsung ke sini ya, atau ke sini ya. Nah, akan jadi problem nanti. Nah, kalau kita menggunakan stereotype, nah kalau kita mau ganti temanya ini kok kurang cantik ini tak ganti ya layoutnya gitu ya. Nah, yang diganti yang mana? Kan ini saja kan. Nah, datanya bagaimana ya? Datanya tetap gitu ya. Nah, tidak ada perubahan database. Kalau ada perubahan database, nah, perubahannya bisa di sini, kemudian dia pengaruh ke sini, nah, juga pengaruh ke sini. Yang paling berat itu kan perubahan database ya. Perubahan database itu pengaruhnya banyak. Tapi kalau perubahan kosmetik aja, nah, yang dirubah kan cuma di sini. Kalau ada logiknya yang berubah di sini, gitu ya. Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan urutan waktu dari sebuah pesan itu berkirim dari objek satu ke objek yang lain, gitu ya. Ada objek, ada dash-line, ada message, gitu ya. Nah ini adalah objek. Jadi cirinya objek itu ada titiknya 2 ini ya. Nah, kemudian ini adalah apa? Boundary, class boundary. Jadi ini B, C, class controller, ini notasinya begini. Nah, ini produk, gitu ya. Ini ada entity, produk, dan disband produk. Nah, ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari use case saya singkat ya. UC ya, UCSG. Use case skenario. Nah, seperti itu. Select product, get valid selection. Nah, jika ada, maka ditampilkan, dikeluarkan, gitu ya, dari mesin, gitu ya. Nah, ini produk ini entity ini bisa file, bisa real produknya, gitu ya. Kalau vending machine, gitu ya. Nah, state chart diagram show the behavior of class in response to external stimuli. Ini kemarin kita sudah menjelaskan ya. State chart diagram ini menggambarkan perubahan-perubahan dari sebuah mesin, dari sebuah sistem berdasarkan event, gitu ya, atau stimuli-stimuli dari luar. Nah, ini nanti bisa kita gambarkan ini, asalnya dari mana? Skenario yang kemarin kita buat ya. Nah, skenario yang kita kemarin buat, sekarang dia belum login, maka dia kondisinya apa, gitu ya. Nah, kalau sudah login, dia bisa melakukan apa, gitu ya. Nah, ini bisa kita gambarkan untuk memberikan gambaran ada pengguna, nanti perilakunya mesin itu seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan ini ya. Kemarin ada aplikasi yang saya rekomendasikan. Nah, dokumentasi, nah ini ada menggunakan standarnya IEEE. Nah, Anda nanti cari ya, boleh cari. Ini untuk menuliskan requirement-nya itu. Bahwa summary, kesimpulan bahwa pemodelan presentasi objek meliputi apa? Use case, kelas, sequence, dan state, gitu ya, alat bantu bisa berbeda antara terstruktur dan orientasi objek, dan hasilnya adalah IRS dan SRS. Oke. Discord. Nah, itu sampai sini ada pertanyaan, Dek? Kalian sudah install Visual Paradigm? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ini saya punya
Visual Paradigm yang enterprise ya, sombong. Kalau mau yang online mau bisa juga, tapi saya harus invite emailmu satu persatu, jadi agak ribet ya. Jadi UP sudah punya langganan ya, punya kerjasama dengan Visual Paradigm, jadi online bisa namanya ini. Yang bagus lagi ada namanya Spark ya. Spark. Ini ya, Spark ini. Spark System. Enterprise Architect. Tapi kita beli cuman 10 license-nya ya untuk di lab. Yang untuk dosennya ada berapa? 6 atau berapa? Jadi tidak bisa semua, tapi pakai ini saja cukup ya. Kita punya apa misalkan? Kita buat baru kah? Atau mana ini? Bentar ya. Juli 22. Nope. Ini ATM oke. Kita buat baru ya. Kita kasih nama job apa? Purpose ya. Blank project. Nah, kemarin kita sudah punya kalimat kebutuhan-kebutuhan itu ya. Nah, kalimat kebutuhan itu kan masih sebatas deskripsi dan spesifikasi gitu ya. Nah, dari deskripsi dan spesifikasi tadi, kemudian langkah kita adalah membuat apa? Use case. Nah, ini textual analysis ada tool di sini ya. Nah, kalian juga bisa coba untuk mengidentifikasi, bentar ya, kemarin hari diagram. New textual analysis. Nah, ini ya. Open sampelnya ada nggak ya? Sampel. Nah, ini nih. Food ordering system. Oh, ini pakai apa ya? Bentar ya. Library. Nah, kita bisa gunakan tool-tool yang ada di sini. Kalau kita kesulitan mengidentifikasi kelas dan seterusnya, kita bisa gunakan fitur yang ada di sini ya. Nah, ini. Nah, ada textual analysis. Nah, misalkan kita punya user story apa misalkan. Hari. Story. Enggak ini. Library Management System. Ini sudah ada ini. Bentar. Jadi misalkan di sini kita bisa gunakan ya.
user story-nya apa misalkan? Saya lupa ya, tutorialnya di sini ada kan? Oh, visual ini ya. Nah ini nih, benar ini. Ini ya, nanti kalian bisa coba ini. OBS. Nah ini ada tutorial di sini. Nah ini ada contoh. Misalnya ini cerita ya. Nah, kalian boleh pakai cerita juga boleh. Nah, ini kita paste di sini. Nah, kemudian di sini ada apa ya? Textual analysis. Highlight. Ada kok perintahnya di sini. Saya lupa ya. Create new versus new text analysis. Nah, ini bisa kita highlight ya. Nah, ini kelas. Nah, dia langsung nyari sendiri ya. Improve the security measure, building, people, as you said. Nah, employees ini kira-kira apa nih? Kelas atau bukan? Kelas ya. Atau aktor. Undo. Ini kita bisa ganti ya. Dari superior card reader. Nah, ini bisa card reader berarti kelas bisa ya. The car park when driver drives. He insert. Insert ini apa? Method ya. Kayaknya space ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, nanti dia akan membantu kita mengidentifikasi kelas, use case, dan seterusnya. Gitu ya. Atau kalau kita sudah bisa ya langsung saja. Kayak gini use case diagram. New use case diagram. Nah, di sini. Nah, kita kasih aktor apa? Purpose ya. Purpose apa misalkan? Anggota ya. Anggota. Kemudian apa lagi? Ya, bisa melakukan apa? Peminjaman. Ini dari kalimat kebutuhan kemarin ya, dari deskripsi kebutuhan kemarin ya. Peminjaman. Kita buat abstraksinya. Terus apa lagi? Pengembalian. Iya. Apa lagi? Dia bisa apa lagi? Membayar denda ya. Apa lagi, Dek? Motornya siapa lagi? Perpus apa? Pustakawan ya. Ini kita pakai ini ya. Nah, ini. Ini use case. Tambah. Nah, ini. Ya, begini ya.
Terserah kalian modelnya seperti apa, boleh kanan kiri boleh, gitu ya. Tapi jangan lupa di sini dikasih kotak ya. Kasih kotak. Nggak isi. Oke, kotaknya gimana? Oh ini. Nah, gini. Nah, jadi dalam kotak ini, kalian klik ini ke sini, peminjaman. Pengembalian. Tidak, sorry. Hapus. Apa tadi? Bayar denda. Nah, ini. Kemudian, setelah ini, kita bagaimana meminjaman itu seperti apa? Nah, kita bisa buat di sini, open use case detail. Nah, di sini, nah, kita bisa nyatakan di sini. Nah, tadi ada skenario 1. Nah, ini kita rename. Main. Gitu ya. Ini kita rename. Internet. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Mbak. Terus di sini, use case, detail level. Nah, ini kita nyatakan di sini. Apa misalkan, break condition, dia berada, kalau meminjam berarti dia, kondisinya, ini asumsinya kan online ya. Maksudnya dia, aplikasinya kan jalan di depan dia gitu ya. Buka halaman pinjam ya. Kemudian nah ini nanti kamu bisa ketik di sini ya, add requirement-nya apa. Ini saya belum hafal ini ya. Sistem apa? Pokoknya siapa tadi? Anggota saat meminjam buku. Ya. Ini bisa dikasih fungsional. Nah, keren kan? Ini ID-nya yang kemarin bisa di manage itu ya. Nah, oke. Nah, spesifik. Bisa enggak ya dispesifikannya? Betul. Nah, nanti saja. Oke. Pertama, dia apa? Saat minjam itu mau masukkan nomor anggota ya. Atau memasukkan buku ya. Kode atau apa biasanya? Nomor buku ya. ID ya. Masukkan jumlah, masukkan ID anggota ya. Jumlahnya pasti 1 ya. Ya, kalau 1 ya enggak usah berarti ya. Nah, masukkan ID anggota. Terus apa lagi? Yang min ya. Nah, ini alternnya apa alternnya? Jika cek aneh ya, cek di buku. Itu nggak perlu ya. Nggak mungkin dia buka sendiri ya. Anggota
jika masih pinjaman tidak boleh pinjam lagi, misalkan, gitu ya. Nah, ini sudah. Nah, ini kita juga bisa tambahkan ya macam-macam ini ya. Sequence diagram. Nah, ini sequence diagram. Open. Nah, di sini nanti ada aktor. Nah, nantilah sequence diagramnya nanti saya cari ya. Tugasmu nah hari ini sampai buat ini ya. Pengembalian juga begitu, dibuat use case detailnya. Minggu ini tugasnya gitu ya. Nah, jelas ya, Rek? Jelas atau bingung, Rek? Kemudian kita simpan, kasih nama purpose, library tadi ya. Nah, nanti bisa dikirim ke projectnya ya, ke sana ya. Ini use case diagram, nanti sampai kelas diagram, bisa sampai desain form dan seterusnya pakai ini saja, pakai Visual Burden. Jelas ya? Jelas atau bingung? Ada pertanyaan? Stop dulu ya.